Oke. 99,6 FM Radio Al-Barkas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Barkas. Bahagia sekali saya Ruby sedikit bisa kembali hadir menyapa Anda di akhir pekan. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang cukup jauh dari Makassar sih, cuman dia baru melancong dari daerah ya, dari ibu kota ya. Rekan lama tapi katanya semakin dekat ketika sudah ada di sini. Baik, saat ini sudah ada rekan saya atau teman saya ya, panggilnya Pak Muhammad Asrul Hasan SEMM, Korbit PKSP KPI Pusat. Ya, pada kesempatan pagi hari ini beliau meluangkan waktu untuk ada bersama dengan kami ya. Kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik karena topik ini di mana akan membahas sebuah tema yang sangat penting bagi perkembangan media dan juga kualitas ruang publik di Indonesia ya. Di era digital seperti sekarang ini, informasi itu mengalir begitu cepat dan beragam. Televisi, radio maupun juga platform online menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat ya. Dan di satu sisi hal ini memberikan banyak manfaat, termasuk informasi yang lebih mudah diakses, kreativitas semakin berkembang, dan masyarakat memiliki pilihan konten yang jauh lebih luas. Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga membawa tantangan. Bagaimana memastikan konten tetap sehat, mendidik, berimbang, dan tidak melanggar etika. Baik, kita pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menjaga ruang publik, KPI, regulasi dan tantangan penyiaran. Baik, saya akan segera menyapa tamu saya. Ada Pak Hasrul Hasan. Assalamualaikum Pak Hasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baru tiba semalam langsung saya cegat di sini. Ya, kita akan membahas soal tema kita pada hari ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsep ruang publik dalam sudut pandang konteks penyiaran di Indonesia ini? Ya, ya kita ketahui bersama bahwa frekuensi yang teman-teman gunakan ini, teman-teman radio, televisi adalah milik publik. Yeah. Nah, frekuensi ini adalah sumber daya alam yang terbatas. Beda dengan sumber daya alam yang ada yang berlimpah di negara kita ya. Frekuensi ini terbatas. Oleh sebab itu maka seluas-luasnya, sebesar-besarnya pemanfaatan dari frekuensi ini digunakan untuk publik. Nah, tidak boleh. Izin Pak Asrul, mungkin mic-nya agak boleh untuk golongan tertentu atau orang-orang tertentu, maka benar-benar semuanya dipastikan akan kembali ke publik. Nah, sebagai media penyiaran tentu memiliki ciri apa? Sebagai media hiburan, media edukasi dan informasi. Nah, inilah yang ketiga, inilah yang digunakan untuk melayani publik. Bagaimana masyarakat menerima tentu hal-hal yang baik, informasi yang positif, hiburan yang baik, menghibur, tapi tentu sesuai dengan norma-norma yang ada di negara kita. Nah, bagaimana sebenarnya KPI melihat nih bagaimana ruang penyiaran ini bisa membentuk ruang publik yang ada di yang ya istilahnya ruang publik yang lebih sehat begitu. Nah, kan banyak hal ya yang bisa teman-teman lakukan. Nah, di tengah disrupsi media saat ini kan, di tengah gempuran media-media baru. Nah, ini kan kawan-kawan media penyiaran saat ini, Mbak Ruby misalnya. Mbak Ruby dulu saingannya radio tetangga, radio sebelah. Sekarang Mbak Ruby sudah tidak pikirkan tetangga, tapi ada lawan baru. Nah, lawan baru inilah yang tugas Mbak Ruby sebenarnya menfilter. Ya, lagi-lagi kembali lagi bahwa ini adalah milik publik. Tugas kita adalah memfilter hal-hal yang tidak baik yang disampaikan melalui media baru ini, yang melalui media-media yang dalam jaringan yang orang tahu over the top, misalnya istilah-istilah itu kan yang kita tahu ya, seperti sehari-hari kita bisa live di sosial media kita, masing-masing orang bisa live menggunakan akunnya sendiri. Dan karena kebebasan itulah, karena keterbukaan itulah, maka terkadang bukan hanya positif yang ada, tapi ada hal-hal negatif. Nah, inilah tugas-tugas teman-teman yang memiliki lembaga penyiaran untuk memfilter, mengkanalisasi hal-hal yang berbau negatif di sebelah, di media baru diolah menjadi hal-hal yang positif di teman-teman lembaga penyiaran. Kita lihat bahwa arus informasi yang sempat saya katakan tadi bahwa begitu cepat ya. Kita juga teman-teman radio ini sedikit merasa
mungkin boleh kita katakan tidak nyaman di satu sisi ya, karena banyaknya persaingan. Ya seperti yang betul yang dikatakan oleh Pak Asrul, bahwa kita tidak lagi memikirkan radio tetangga, tetapi bagaimana kita bisa mengedukasi dari ruang kita sendiri itu. Nah, kalau KPI melihat itu seperti apa sih sebenarnya yang harus dilakukan nih teman-teman media agar mereka tetap bersaing secara sehat gitu? Nah tentu ya lagi karena kreativitas yang dibutuhkan ya. Lawan kita adalah ruang person-person lagi, bukan lembaga lagi tapi person-person. Maka kita kembali ke diri kita, ke teman-teman lembaga penyiaran, bahwa yang harus kita tingkatkan adalah kreativitas. Kreativitas tentu dengan batasan-batasan, norma-norma yang ada, yang berlaku di negara kita. Kita tarik lagi yang berlaku untuk orang-orang Bugis Makassar misalnya. Nah tentu itu yang harus kita jaga. Nah persaingan itulah dengan kreativitas itulah yang harus kita lebih tingkatkan. Nah teman-teman di media baru, mereka bisa kapan saja bisa naik nih, bisa on air. Mbak Ruby tidak bisa karena diatur oleh jadwal kan, sudah diatur oleh rundown atau segala macam itu kan, kapan Mbak Ruby masuk, kapan masuk lagu kan sudah diatur. Nah jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan kecepatan seperti dulu. Dulu sumber informasi masyarakat itu adalah radio, televisi. Sekarang kita tidak bisa mengandalkan itu lagi, maka apa yang harus kita lakukan adalah ketepatan. Jadi bukan lagi aktual tapi faktual yang kita tonjolkan. Nah ini tentu dengan kerja-kerja yang kreatif, kerja-kerja yang profesional, tentu dengan nilai-nilai idealisme yang tinggi gitu. Nah kalau yang menjadi tolak ukur atau indikator dari KPI sendiri ini, bagaimana sih sebenarnya itu bisa adanya siaran yang sehat? Karena kan kita nih tidak semua ini kan biasanya serampangan. Kalau kita lihat kan sekarang konten-konten yang ada itu kan tidak lagi kadang-kadang di luar apa ya, kadang-kadang kayak di luar nalar. Kok bisa seperti itu, bisa lolos gitu? Ini bentuk pengawasan atau ada indikator sendiri dari KPI gitu. Kita bicara penyiaran atau media baru ini? Dua-duanya boleh mungkin. Nah, jadi perbandingan gitu. Nah, kita ketahui bersama para pendengar Al Markas bahwa teman-teman yang berprofesi atau memiliki lembaga penyiaran seperti Radio Al Markas ini aturannya banyak. Diatur oleh banyak hal. Secara umum lembaga penyiarannya diatur oleh kami, diawasi oleh kami. Ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang menjadi rujukan atau menjadi pegangan teman-teman lembaga penyiaran untuk memproduksi konten-kontennya. Pedoman perilaku mengatur bagaimana lembaga penyiarannya, sementara standar program siaran mengatur apa yang akan disiarkan ke publik. Nah sementara di tempat lain, di sisi lain itu tidak ada aturannya, belum ada ya, belum ada yang mengatur. Nah belum lagi teman-teman diawasi oleh lembaga lain, misalkan kalau program jurnalistik ada teman-teman Dewan Pers yang tentu mengawasi etik para teman-teman yang jurnalis di lembaga penyiaran. Ini yang kondisi saat ini yang terjadi di negara kita, bahwa teman-teman kita saat ini sementara dengan pengawasan yang ketat, tapi masih mampu melakukan produksi konten-konten yang kreatif misalkan, karena batasan-batasannya jelas, norma-norma yang harus dipatuhi gitu. Ini memang perlu dicerahkan oleh masyarakat, pendengar kita maupun yang nonton kita di channel YouTube pada pagi hari ini ataupun juga live streaming. Karena begini, diisi kepala orang yang mungkin orang awam itu tidak mengetahui kalau kita kan siaran itu kan ada pakemnya tuh, ada aturannya, ada P3SS yang harus kita patuhi. Bagaimana cara siaran sehat? Bagaimana di satu sisi nih kita kedatangan tamu, maksud saya kedatangan salah satu pesaing juga, tamu dan pesaing mungkin boleh dikatakan salah satu platform, kita harus sebutkan lah mungkin anak lahir dari kita nih. Nah itu kan juga tidak diatur nih, tidak diatur. Kayak kita kan ini tidak ada atur, ada segmentasi ya, ada pendengar kita khusus, terus kita tidak boleh berbicara serampangan pada saat siaran. Tetapi di satu sisi masyarakat awam itu kan berpikir bisa saja dilanggar, kan nggak ada aturannya, padahal ada aturan yang memang menjadi pakemnya kami, menjadi pakem dari ruang siaran gitu Pak Asrul. Iya, kalau berbicara aturan inilah lembaga penyiaran yang banyak aturannya. Nah Undang-Undang 32
lahir di tahun 2002 Iya. cukup lama ya. Tentu kalau kita mau tarik bahwa apakah ini adaptif dengan perkembangan teknologi ya tentu harus ada beberapa perubahan. Ya Iya. meskipun di Undang-Undang Cipta Kerja sempat merubah beberapa pasal khususnya perubahan teknologi TV analog ke digital. Iya. Tapi kan belum bisa merubah semuanya. Kita secara peningkatan bisnis misalnya itu kan belum terlalu diatur lagi dengan kondisi saat ini. Nah, apa tadi yang Mbak Ruby yang apa? Aturan. Aturan, Iya. berbicara aturan. Nah, di Undang-Undang 32 sudah disebutkan bahwa KPI itu mempunyai instrumen sanksi. Ada lembaga yang dibentuk di Undang-Undang 32 ini KPI yang tugasnya menyusun P3SPS dan melakukan pengawasan. Nah, dalam melakukan pengawasan ketika teman-teman melakukan pelanggaran dengan P3SPS itu tentu ada sanksinya, ada konsekuensi yang harus teman-teman dapat ketika melakukan pelanggaran. Nah, mungkin yang kita lihat sekarang yang sering orang persepsi publik bahwa KPI cuma bisa teguran tertulis. Iya. Nah, meskipun memang itu teguran itu yang sering kelihatan ya teguran tertulis, tapi kami punya instrumen sanksi yang berjenjang. Ada teguran tertulis 1-2, ada sanksi pengurangan durasi, sanksi penghentian program sementara, dan terakhir rekomendasi pencabutan izin buat terakhir ya karena di Undang-Undang 32 sudah menyebut ada sanksi administratif. Iya. Denda Sanksi, kan? iya, Sanksi betul. denda. Nah, ini yang kemarin diaktifkan. Kebetulan saya di bidang saya di KPI Pusat adalah pengembangan kebijakan dan sistem penyiaran yang tugasnya menyusun peraturan dan kebijakan. Akhirnya setelah ada perintah turunan selain dari undang-undang ada peraturan pemerintah 41 bahwa teman-teman lembaga penyiaran ini tidak hanya cukup didenda oleh teguran tertulis, penghentian atau pengurangan, tapi harus denda PNBP, harus ada denda administrasi dengan beberapa pasal-pasal tertentu. Tidak semua pasal DSPS bisa kita sanksi denda itu, ada beberapa pasal. Nah, inilah yang kadang teman-teman keberatan juga di kita. Ya, saya juga sebagai orang yang menyusun harus lebih berhati-hati karena di sisi lain kita selalu terkesan mau mengatur teman-teman lembaga penyiaran, sebelah kita belum bisa menyentuh karena kewenangan kami memang menurut undang-undang Belum sampai di situ. belum sampai di situ, hanya dibatasi bahwa media penyiaran yang dimaksud adalah media yang menggunakan frekuensi. Kami terbatas di situ. Jadi mudah-mudahan kami selalu mendorong di DPR Undang-Undang 32 ini karena sudah cukup lama bisa lebih adaptif, tentu bisa untuk direvisi. Kita selalu mendorong itu sejak 2000 sudah dibincangkan sejak 2012 sampai saat ini masih menjadi diskusi yang panjang di DPR. Mudah-mudahan ini bisa dalam waktu dekat bisa ini dengan konsep dengan kita melihat kondisi sekarang ya sudah banyak hal-hal negatif yang bisa berdampak kepada masyarakat melalui media-media baru ini. Berarti itu satu tantangan ke depan buat teman-teman di KPI pusat maupun daerah. Nah, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan nih biar Undang-Undang 32 itu cepat? Nah, butuh kajian yang lama ya memang karena kita ini menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kita baru berbicara di tahun 2022 itu kita baru berbicara TV analog ke digital. Sementara di luar orang sudah berbicara yang jauh. Sudah berbicara media digital yang dalam jaringan misalkan. Kita masih berbicara di situ. Nah, orang sudah jauh di sana. Kita lagi menyusun, tiba-tiba muncul lagi teknologi artifisial, ada AI yang tiba-tiba muncul. Nah, tentu ini ya memang tantangannya ya kita berpacu sama ini kita dengan perkembangan teknologi. Dulu kita masih lama ini, dari misalkan dari radio AM ke FM kan butuh waktu yang lama kan. Proses yang lama betul. Nah, sekarang kita sudah sangat cepat, nggak bisa kita lengah sedikit, nah sudah masuk lagi perkembangan teknologi yang baru. Tentu ini yang menjadi tantangan. Nah, DPR ya kita selalu mensupport, mendorong bahwa undang-undang ini segera, tapi tentu lebih biar bisa lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi banyak yang harus lebih fleksibel karena kita melihat
kondisi perkembangan saat ini sangat cepat, jadi tidak boleh dikunci. Kayak sekarang kan terkunci nih, harus media penyiaran itu yang hanya menggunakan frekuensi kan terkunci. Iya, betul. Tidak luas definisinya gitu. Iya, nah sekarang ini kan di 2025 ada tantangan yang berbeda juga dirasakan oleh teman-teman yang punya frekuensi, termasuk radio maupun juga televisi ya. Tantangannya itu sekarang ini kan begitu banyak kita lihat nih gejolak nih Pak Asrul. Gejolak kemarin itu kan sampai heboh, ada pengurangan karyawan di mana-mana ini kan. Ini satu tantangan untuk ruang penyiaran sebenarnya. Apakah yang harus kira-kira mungkin ini ada kolaborasi yang dibangun antara KPI pusat, KPI daerah bersama teman-teman media ini untuk saling merangkul, untuk saling menguatkan bahwa kita masih ada kok di sini, kita masih memberikan support kepada teman-teman penyiaran gitu. Kalau bicara kita masih ada, kita masih eksis, saya meyakini dengan juga melihat data ini kan, penonton TV, pendengar radio kan masih ada. Hanya saja secara bisnis berbeda karena pengiklan tentu mau lihat lebih terukur, karena kita ngobrol di sini kan tidak terukur, tidak bisa terukur langsung berapa yang menjangkauannya, berapa pendengar. Sementara di media satu kan cepat dan murah, tentu dengan harga yang sangat murah. Itu yang juga tantangan, karena memang di sebelah ada aturannya. Mbak Ruby mau banting harga di sini, teman-teman yang lain teriak, teman-teman teriak belum tentu laku, tapi teman-teman pasti juga teriak kalau ketika melakukan persaingan itu, karena memang tidak diatur persaingan usaha mereka. Nah, memang perlu kita cermati lebih jauh lagi terkait perkembangan ini. Kita harus memang banyak berbenah, baru kita dari sisi lain kita harus memang banyak berbenah, karena kita tidak bisa juga sekedar pasrah bahwa ini kalau begini kita pasrah saja, terus ujung-ujungnya PHK kan. Nah sekarang PHK mungkin selain berdampak dari bisnis yang turun bisnis yang turun juga karena lagi-lagi perkembangan teknologi. Betul, arus yang membawa perubahan itu. Jadi kalau dari sisi bisnis kita lihat teman-teman yang besar, kalau kita lihat yang besar-besar bukan yang tiba-tiba dari atas tiba-tiba langsung jatuh, enggak, tapi kan memang perlahan mereka turun. Nah inilah keluhan dan teman-teman kenapa harus ada layoff besar-besaran misalnya, karena teknologi. Nah kita tidak bisa, dulu orang bersiaran di sini di radio seperti ini harus banyak orang. Hari ini tanpa orang pun bisa, yang baru. Betul, one man show aja. One man show. Misalnya kalau masih butuh manusia, masih butuh suara baru, kalau mau melibatkan teknologi kan tidak mesti ada Mbak Ruby juga di sini. Radio-radio lain tuh sudah menggunakan itu mungkin AI. Itulah yang tantangan kita ke depan. Nah, apakah kita sebagai pekerja broadcast mau digantikan oleh kepintaran itu kan? Mungkin kecerdasan buatan itu. Tentu kecerdasan buatan itu tentu butuh manusia untuk perintah dia. Nah, itulah yang dibalik, jangan seolah-olah kita yang mau diperintah sama yang AI ini. Betul. Ya itu memang satu tantangan. Saya bertemu dengan, belum lama ini saya bertemu, ada pertemuan waktu itu kurang lebih seminggu yang lalu saya bertemu dengan salah satu orang radio itu daerah Kupang. Dan canggihnya karena mereka ada di pelosok menurut saya. Itu ditanya dia sama, waktu itu kita ada diskusi, ditanya siapa di sini radionya sudah menggunakan AI gitu. Jadi saya tidak angkat tangan karena memang kebetulan kami tidak menggunakan AI di sini. Tidak ada. Jadi dia angkat tangan, dia menyampaikan bahwa kami sudah menggunakan AI. Wah, jadi saya bertanya, luar biasa ini radio sudah menggunakan AI. Jadi itu tadi tantangannya Pak Asrul, karena mereka tidak lagi memiliki banyak orang-orang yang ada di sana. Tenaga SDM sudah tidak mumpuni menurut mereka. Jadi mereka harus melakukan yang namanya bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi sekarang ini dengan kondisi digitalisasi yang memang terlalu cepat gitu ya. Nah, saya ingin tanya juga ini, sebenarnya sudah banyak kan yang mungkin sudah
dikritisi nih oleh teman-teman ataupun masyarakat ataupun juga yang menonton bahwa KPI itu terlalu mengatur dalam tanda kutip atau sebaliknya kurang tegas. Nah, bagaimana KPI menanggapi pandangan-pandangan masyarakat itu soal KPI dinilai kurang tegas ketika ada siaran ataupun juga ada hasil tontonan yang dinonton nih, ini kurang tegas nih. Tapi aturannya banyak kok kurang tegas gitu. Pak Asrul, kira-kira apa yang dilakukan oleh teman-teman KPI dan juga KPI di daerah nih? Ya, saya juga waktu masih sama Mbak Ruby ini dulu kan di TV juga pernah ini. Saya juga punya persepsi seperti itu. Tapi setelah masuk ke dalam, pindah alam yang berbeda kan. Oh, ternyata begini. Nah, ini juga buat para pendengar bahwa karena ini lembaga kolegial, tidak mesti ketua yang berkuasa kan. Semua punya hak yang sama. Itu. Dalam membaca regulasi, tidak semua kami bersembilan bisa satu misalnya. Satu visi, satu kepala. Tentu ada perbedaan, ada pandangan-pandangan meskipun dalam proses itu penuh perdebatan, tentu ada ujungnya. Tentu akan ketemu bahwa setelah mendengar akan ada ini. Nah, selain itu dia undang-undang juga membatasi kewenangan KPI. Ya, kami cuma diberi sanksi teguran administrasi, teguran tertulis administrasi dan lain-lain sebagainya, itu yang ini. Nah, sementara misalkan pidananya kan hilang. Pernah kan sempat ada di Undang-Undang 32 kan ada sanksi pidana kan bagi teman-teman lembaga penyiaran yang tidak menggunakan izin, itu bisa berpotensi dipidana kan, salah satu pelanggaran itu. Nah, sekarang kan itu hilang. Ya, itu yang begitu. Jadi karena memang kewenangan kami yang diberikan oleh undang-undang terbatas. Kalau berbicara tegas, misalkan kemarin kejadian yang baru saja terjadi, itulah sanksi kami yang paling tinggi. Kita mau tingkatkan lagi tidak bisa, kita bisa obvious kan, bisa over, kita tidak bisa terlalu melampaui kewenangan kami gitu. Nah, meskipun banyak diskusi bahwa harusnya lebih jauh tapi kan tidak bisa. Ada batasan yang diberikan ke kami untuk melakukan sanksi kepada teman-teman lembaga penyiaran. Seperti itu KPI juga punya ruang lingkup yang terbatas ya. Sekalipun mereka sudah tegas, tapi ya memang sudah sampai di situ pakemnya, mereka sudah tidak bisa bergerak lagi, memang sudah sampai di situ. Nah, sanksi tegas pun sudah sering dilakukan ya pastinya oleh teman-teman KPI, karena perlu disampaikan juga bahwa baik KPI di daerah maupun KPI pusat itu melakukan monitoring. Ya, ada monitoring yang dilakukan. Jadi kita mau sampaikan nih ke pendengar ya, bahwa kita bersiaran tuh dimonitoring ya. Kita dimonitoring oleh tim dari tim lembaga yang memang punya orang-orang untuk monitor kita punya siaran dari pagi sampai malam, baik itu juga televisi. Betul kan Pak Asrul? Nah, itu yang menjadi menjadi pencerahan nih buat pendengar kita. Nah, Pak Asrul, di tengah-tengah kondisi sekarang ini nih Pak Asrul, kan nih banyak radio-radio yang istilahnya sudah tidak bersuara lagi ini, untuk ada beberapa radio yang sudah tutup nih Pak Asrul. Kira-kira itu seperti apa regulasinya Pak Asrul? Regulasi ketika radio itu tutup itu apakah dikembalikan ke negara frekuensinya, izin-izinnya, atau seperti apa? Ya, di kami ada aturannya. Kembali lagi ke aturan. Ada PKPI tahun 2023 itu PKPI 2 kalau ada ini terkait rekomendasi pencabutan izin ketika tidak bersiaran lebih dari 3 bulan. Nah, teman-teman KPID misalkan kan ada di wilayah Sulawesi Selatan, ya itu wilayah teman-teman KPID. Ketika ada ditemukan hal-hal seperti itu, dan tentu butuh dasar, apakah teman-teman KPID punya bukti atau punya hitungan bahwa memang lembaga penyiaran tertentu ini sudah melebihi 3 bulan. Kalau sudah melebihi, berarti sudah bisa mereka merekomendasikan pencabutan izin berdasarkan PKPI yang itu juga diatur oleh peraturan Menteri nomor 6 dengan peraturan pemerintah nomor 4. Nah, itu sudah diatur semua. Itu tata caranya begitu. Jadi ketika memang ditemukan tidak bersiaran, ya teman-teman KPID pasti akan mengirim surat ke Menteri untuk rekomendasi pencabutan izin. Seperti itu. Gitu. Kalau kita nih kan radio sekarang kan punya siaran streaming nih Pak Asrul. Nah, apakah itu masih masuk dalam aturan yang sama, gitu Pak Asrul? Nah, inilah yang selalu kami dorong. Kami dorong teman-teman lembaga penyiaran.
kita tahu bahwa ruang-ruang digital, ruang-ruang internet tidak selalu dipenuhi hal-hal yang positif. Ya. Nah, jadi apa yang kita bukan teman-teman, kalian jangan ke situ, itu lawan, tidak bisa. Kita harus masuk. Kita harus masuk di dalam itu. Melalui radio Al-Markas misalkan dengan siaran-siaran yang positif yang teman-teman tayangkan di sini. Ya itu bisa dibawa ke streaming untuk menjernihkan hal-hal yang tidak sesuai di dalam kan. Nah, inilah yang selalu kita harapkan. Jadi bukan teman-teman anti dengan perkembangan ini, tapi teman-teman harus ikut berbaur dengan itu. Ya, tapi bukan sebagai ikut bermain seperti gaya mereka, tapi gaya radio yang dimasukkan. Syukur-syukur mereka bisa mengikuti teman-teman, gaya teman-teman bersiaran misalkan di radio, bisa ditularkan ke teman-teman yang melakukan siaran-siaran di internet. Kalau tantangan pusat dengan daerah ada perbedaan enggak Pak Asrul? Nah, di Undang-Undang 32 bicara kelembagaan atau ini? Kelembagaan ya. Kelembagaan. Nah, kalau bicara kelembagaan, ya kebetulan juga saya pernah ber-KPID. Pernah, dan alhamdulillah sekarang di KPI Pusat. Nah, di undang-undangnya memang dibunyikan bahwa KPI Pusat itu dibiayai oleh APBN. Sementara KPID itu dibiayai oleh APBD. Nah, sekarang kurangnya perhatian pemerintah daerah. Nah, lagi-lagi pemerintah daerah punya peran di situ. Yang berperan karena dukungan mereka di situ. Meskipun ini adalah lembaga negara independen, tapi butuh dukungan dari negara untuk membiayai operasional teman-teman KPID. Teman-teman KPID dengan pemantau, misalnya tenaga pemantau yang bekerja 24 jam, saya tahu di Sulsel ini bekerja 24 jam dulunya di era saya ya. Nggak tahu setelah ini saya belum update lagi, tapi setahu saya teman-teman memantau TV dan radio 24 jam. Ada ruang-ruang yang kosong tetap direkam. Jadi siaran radio Al-Markas ini terekam 24 jam, tidak ada manusianya tapi terekam. Nah, karena ada dua model pengawasan yang kami lakukan, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu yang teman-teman pemantau, ada yang mendengar radio, ada yang menonton televisi dan direkam. Ketika ada aduan masyarakat, kita tinggal cari, tinggal tarik filenya jam berapa, di menit ke berapa, atau di hari apa, itu bisa ditarik, bisa kita temukan karena terekam. Nah, tapi sayangnya teman-teman KPID kurang berkoordinasi dan teman-teman pemerintah daerah kurang peduli. Padahal apa yang kita lakukan di sini adalah bukan investasi hari esok. Bukan kita bekerja hari ini untungnya besok apa. Besok, betul ya. Tapi bagaimana menjaga generasi kita ke depan. Nah, misalkan Mbak Ruby tentu karena diawasi oleh KPI dan tentu tanggung jawab moral sebagai broadcaster yang profesional, tentu akan hati-hati. Apalagi Mbak Ruby seorang perempuan, punya anak, punya keluarga, ya itu yang perlu kehati-hatian itu. Nah, inilah tugasnya kami di KPI dan KPID bahwa menjaga itu. Nah, susur kalau dapat seperti Mbak Ruby tentu akan lebih hati-hati. Belum kalau ada yang tidak sesuai misalnya karena mengejar ingin bersaing dengan media baru misalnya, akhirnya ugal-ugalan menyiarkan hal-hal yang tidak baik, itu kan perlu pengawasan. Nah, kalau teman-teman yang saya tahu pemerintah daerah sini kurang, teman-teman KPID sini kurang mendapat dukungan entah apa, tapi tentu ini perlu menjadi catatan kritis ya buat teman-teman, buat pemerintah daerah, karena hal-hal seperti ini adalah amanah reformasi, harus didukung penuh oleh pemerintah daerah gitu. Ya, memang apa ya, saya juga pun merasakan nih Pak Asrul, komunikasi antar apa ya, komisioner nih yang baru yang baru ini itu kurang terasa auranya juga ke kita nih, ke teman-teman radio, ke teman-teman media penyiaran. Nah, mungkin nih perlu nih kita sama-sama nih melalui Pak Asrul mungkin nantinya perpanjangan tangan ya, agar komunikasi itu terbangun. Mungkin ada pertemuan sebulan sekali atau pertemuan triwulan sekali dengan teman-teman penyiaran, agar kita juga bisa dapat updatean nih seperti apa sih perkembangan di pusat. Kalau untung-untung Pak Asrul ada di Makassar nih, bisa kita sharing. Nah, beda kalau ketika tidak ada, kan harusnya kan nggak enak tuh tiap saat telepon Pak Asrul, ada perkembangan apa di pusat gitu kan, nggak enak juga kan, ranahnya udah di pusat. Beda kalau di sini kan ada pelimpahan kita ke Makassar tuh. Nah, kira-kira nih Pak Asrul, kalau kita berbicara nih soal Makassar dan
anggaplah Kota Makassar, Pak Asrul pernah di sini ya, di Sulawesi Selatan, dan daerah kan pasti beda nih Pak Asrul. Beda nih pemantauannya seperti apa nih kalau pusat dan daerah gitu. Di pusat seperti apa, di daerah seperti apa gitu. Pemantauannya sama. Sama. Ya, hampir sama, teknologinya mungkin agak maju sedikit di pusat karena ada anggarannya. Iya. Di sini update-nya sedikit-sedikit. Ya, tidak tiap tahun karena misalkan harddisknya mereka, ya harddisk kan agak mahal untuk menyimpan itu. Nah saya secara teknologi, secara alat yang dipakai hampir sama. Karena alat yang digunakan teman-teman KPD Sulsel ini adalah hibah dari KPD Pusat. Di zaman Prof Yuda sempat memberi KPD Sulsel itu alat pemantauan. Jadi hampir sama lah. Kalau dari sisi alat ya, tapi jumlah orang tentu berbeda karena di sini hanya misalkan di Kota Makassar mereka hanya mengawasi 20 sampai 30 ya, tentu tidak seperti kami di pusat yang setiap satu shift itu ada sekitar 50 orang 60 orang per shift. Nah di pusat itu ada 3 shift. Dan satu shift itu sekitar 50-an orang lah, hampir 60 yang tugasnya menonton sama mendengar radio. Nah itu perbedaan di jumlah orang karena memang jumlah LP di Kota Makassar ini tidak seperti di Jakarta misalkan atau di kota-kota besar lainnya. Kalau rekanan dari komisi informasi ini di Komdigi di DPR RI sendiri di Komisi 1 ya? Komisi 1. Nah, ini komunikasi yang dibangun nih dengan teman-teman yang ada di DPR nih, khususnya melihat perkembangan penyiaran yang kemarin tuh saya sempat nonton di Komisi 1 untuk Dapil Sulsel ya, ada Deng Ical ya kalau tidak salah ya, yang juga sempat ikut menyampaikan bahwa kita harus berjuang nih melihat teman-teman ya soal tadi yang soal adanya soal adanya PHK besar-besaran ya, karena kondisi yang memang karena kondisi di satu sisi ada efisiensi, di satu sisi juga kita harus melihat perkembangan teknologi. Lagi-lagi hampir semua SDM radio sekarang baik radio maupun televisi memang ada pengurangan karena satu orang itu bisa kerja 1 sampai 2 atau 3 pekerjaan. Jadi kita bisa multi talent gitu kerjanya. Nah, komunikasi yang saat ini mungkin dari KPU Pusat ke DPR RI dan Kemkomdigi itu yang dibangun saat ini untuk untuk bagaimana nih penyiaran itu bisa kembali punya chemistry seperti beberapa tahun yang lalu itu Pak Asrul. Kan kalau pendengar kami itu kan atau kita nih kayak jualan kadang-kadang miris juga Pak Asrul. Kalau kita jualan ketemu relasi itu di luar. Ini radio bisa didengar di mana? Ya kita udah ngobrol sudah obral kiri kanan ini Pak, ini bisa didengar di sini. Pokoknya kita sudah buat semua nih platform media sosial kita sudah sampaikan. Tapi kan lagi-lagi seperti Pak Asrul bilang tadi, tidak seperti yang kita lihat dulu di beberapa tahun yang lalu. Ini kan beda dengan sekarang, kondisinya agak berbeda. Nah, itu seperti apa nih Pak Asrul? Untuk penyiaran itu bisa bersinar lah gitu Pak Asrul. Nah ya lagi-lagi keadilan regulasi ya. Regulasi, kembali ke regulasi. Keadilan ya. Oke. Yang Ruby dan teman-teman tangan kakinya diikat sementara yang ditaruh dalam satu ring dengan media baru misalnya. Yang tangannya bebas, kakinya bebas. Analoginya seperti itu. Nah tentu akan tidak bisa bersaing. Bagaimana kalau tangannya baru dilepas misalkan atau sama-sama diikat. Kalau disuruh bersaing dalam satu ring kan tentu hasilnya bisa imbang. Betul. Nah jadi regulasi itu tentu bagaimana mengatur hal-hal yang media-media baru yang belum sampai saat ini sejauh ini belum ini. Dan tadi menyinggung perwakilan kita di dapil sini kan ada yang Ical misalnya. Ya saya tahu betul, saya mengikuti terus pandangan-pandangan dia. Betul, saya juga mengikuti. Berpikir dia bagaimana penyiaran ini lebih baik lagi. Iya, betul. Nah, beliau salah satu orang yang kritis, yang peduli dengan teman-teman lembaga penyiaran. Punya pemikiran yang lebih maju. Sempat beberapa kali berdiskusi bagaimana kelembagaan KPI, bagaimana model bisnis penyiaran. Dia sudah punya konsepnya gitu. Tinggal bagaimana menggolkan ini menjadi sebuah aturan main baru. Nah harapannya di periode ini periode Digital dan teman-teman ini bisa selesai gitu. Biar teman-teman bisa lebih nyaman lagi, bisa lebih berkreasi lagi, berbisnis juga dengan tenang misalnya. Ya itu mudah-mudahan tentu dengan regulasi baru gitu.
siaran makin kesini itu kan beberapa, kalau saya kan ada tergabung nih di beberapa grup-grup tuh, beberapa grup-grup alumni radio, dan setiap kita dengar ada radio yang tutup tuh kayaknya sedih sekali, karena radio itu kan punya sejarah gitu, punya sejarah buat kita nih yang sudah lama bernaung di bawah broadcast tuh kan kayaknya punya chemistry tersendiri. Tetapi ya memang betul regulasi, dan kalau kita tidak ingin melakukan perubahan, kita tidak akan bisa maju gitu, kita tidak akan bisa mengikuti rentetan kemajuan teknologi, karena media sebelah kita itu kan sudah pakai yang kita punya gitu. Tinggal ya kalau bilang radio sudah punya platform semuanya, mau online mau apa itu sudah punya. Tapi di satu sisi ya kita kembali ke aturannya radio ya tetap radio, bukan seperti media lain gitu kan. Kembali lagi ke pakemnya, radio punya aturan, dia ada aturan dari kementerian yang harus diikuti nih, seperti itu. Tidak bisa serampangan untuk punya punya hal-hal yang media sosial, oke, tapi dia harus kembali ke kitahnya itu bahwa dia hanya bisa audio bukan visual gitu. Tetapi kita melihat perkembangan ya kita harus ikut gitu. Kita harus ikut. Ini yang saat ini yang dilakukan oleh teman-teman ya. Mungkin bukan hanya di Kota Makassar tapi juga di Sulawesi Selatan, hampir semua mungkin platform media seperti media radio itu sudah punya Pak Asrul. Mungkin mereka juga ikut merasa bahwa kita harus ambil bagian di situ. Ya. Nah, ambil bagian. Nah itu yang kita mengapresiasi hal seperti itu. Yeah. Nah, tapi kan ya karena lagi-lagi misalkan tadi ada teman-teman yang tidak mampu membiayai radionya. Betul. Ya mohon maaf, saya melihat sejauh ini radio-radio legend-legend misalkan anggaplah di Makassar bertahan seperti Radio Al Markas ini bukan bukan lagi karena bisnis. Karena ya beban moral, hobi. Yeah. Ya kan, tanggung jawab bahwa ini hal-hal baik yang harus mereka terus sebarkan melalui media penyiaran. Ini persoalan tanggung jawab saya, ya selain hobi tanggung jawab. Bicara bisnis mohon maaf, tidak bisa menghidupi Mbak Ruby dan teman-teman. Betul. Kalau cuma mengandalkan dari sisi pengiklan untuk radio ya. Betul. Beda dengan dulu. Tapi kalau saya ditanya apakah radio akan mati? Enggak. Apakah TV akan mati? Enggak. Tapi mungkin teknologi, mungkin caranya yang akan berubah. Mungkin Mbak Ruby kita tidak dengar lagi misalkan pakai radio yang diputar pakai tuning putar misalkan, tidak dengar lagi di mobil atau bisa sekarang lebih di ruang-ruang yang digital misalnya. Kita kan tidak tahu perkembangannya, kita menantikan seperti apa, tapi cara kerja radio, cara kerja teman-teman televisi itu tidak akan hilang. Medianya tidak akan hilang, tapi teknologinya mungkin yang akan jauh berkembang. Nah ini Pak Asrul memberikan penguatan nih buat kita. Iya memang betul, makin kesini itu kita saling menguatkan. Terus terang Pak Asrul, teman-teman di Radio Makassar sendiri itu saling menguatkan. Jadi satu sisi kita sering duduk sharing sama antar kita radio nih, duduk sharing. Ini atau kita ajak juga teman-teman TV kira-kira seperti apa. Biar kita berbagi dalam hal ini dalam tanda kutip kesusahan, tetapi di satu sisi ada kebahagiaan juga. Oh ternyata kita masih punya perasaan dan masih betul tadi, memiliki tanggung jawab bahwa kita masih harus ada di sana karena kita punya rasa kecintaan dengan tempat itu ya. Nah Pak Asrul, kira-kira nih Pak Asrul, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman mungkin Pak Asrul bisa memberikan saran deh, masukan buat teman-teman yang ada di Kota Makassar dan mungkin juga pendengar kita nih, karena sekarang juga kita pun bersiaran tuh kadang-kadang live di Instagram ya, di platform media sosial ya, IG, TikTok ataupun yang lainnya gitu. Ya sekarang ya tentu kita minta dukungan segala pihak ya, bukan cuma dari sisi politik, tapi dukungan masyarakat juga, bagaimana terus mendorong untuk teman-teman lembaga penyiarannya tetap eksis dengan keadilan ya, dengan aturan yang adil. Itu yang telah meminta dukungan kepada masyarakat, tentunya dukungan doa, dukungan politik itu perlu. Nah di sisi lain perkembangan ini tentu tidak membuat kita diam. Nah teman-teman lembaga penyiaran jangan diam, ikut dengan perkembangan teknologi
ikut, tapi tentu dengan norma-norma yang sesuai norma-norma yang berlaku di negara kita. Nah, di sisi lain ya kreativitas tentu harus lebih ditingkatkan. Tidak mungkin kita yang melawan sebuah lembaga, sebuah radio yang punya badan hukum, punya izin, berbagai macam izin di sini. Ini bukan cuma satu izinnya. Iya, 2 nih izinnya harus diurus. Pusing saya, Pak. Dan itu ada kewajiban juga dari teman-teman radio, karena lagi-lagi adalah milik publik, mereka harus menyewa gitu, harus bayar PNBP. Harus bayar IPP-nya, harus bayar ISR-nya. Itu perlu dipikirkan. Baru dia sebagai penanggung jawab radio ini harus pikirkan. Dia tidak pikirkan orang di rumahnya lagi. Bukan itu lagi, banyak hal-hal yang lain di urusan di kantor. PR banyak itu. Ini ya, maksudnya dukungan masyarakat itu butuh. Tentu bagaimana tetap menjaga radio tetap eksis. Kita juga teman-teman yang berprofesi yang sebagai pekerja broadcaster juga tetap menjaga semangat, menjaga profesionalitas, tentu mengajak lagi adik-adik kita generasi baru untuk lebih aktif lagi, karena ini harus diwariskan. Belum tentu Mbak Ruby yang harus duduk di sini terus, harus ada generasi yang harus selalu dijaga. Gitu sih Mbak. Mudah-mudahan kita meyakini ke depan dunia penyiaran tetap eksis dan lebih berkembang lagi. Apalagi radio baru ini kan sudah tahu dari 8 tahun awal 90, awal 2000 kan, misalkan dari peralihan AM ke FM. Jadi kan ada itu fluktuatif itu peningkatan bisnis. Terus tiba-tiba lagi eksis tuh 90. Eksis tiba-tiba di akhir 2000-an. Enggak, di awal di 80 awal itu agak eksis. Terus masuk di akhir 80 masuk 90 mulai datang televisi. Turun lagi nih radio. Turun lagi, tapi pelan-pelan naik lagi. Ya kayak gelombang radio. Kayak frekuensi. Itu naik lagi. Nah, saya menunggu ini titik di mana titik radio ini yang sekarang lagi turun. Saya sempat berdiskusi dengan senior kita Pak Hamid. Dan dia juga yakin, saya yakin bahwa kita memang lagi turun, tapi akan ketemu titik kita akan mantul mentalai ke atas, melinting lagi ke atas. Nah, itu yang saya yakini akan terjadi. Waktu ingat di tahun 2019 2020 kita pernah coba di hari penyiaran itu di 1 Juli itu 1 April ya, kita pernah mematikan radio 8 menit, tapi kan itu kan berdampak, banyak yang marah-marah, ada yang tiba-tiba telepon ke radio, kenapa tiba-tiba hilang, terus cari-cari channel lain tidak ada. Itu kan berarti kita masih dibutuhkan. Nah, teman-teman tidak boleh berkecil hati, kita masih dibutuhkan, kita masih bermanfaat tentu untuk masyarakat, untuk menjadi media hiburan, informasi dan edukasi tentunya. Saya punya teman yang pernah magang di sini. Dia kebetulan dia warga Indonesia, asli orang Sulawesi Selatan. Dia tinggal cukup lama di Jerman. Dan dia pernah bersiaran di radio, salah satu radio besar di Jerman. That's well waktu itu. Dan dia tinggalkan dan dia magang di sini kurang lebih 6 bulan ya, karena dia akan melanjutkan sekolah. Setelah dia balik, dia buat kuesioner dan menurut dia respon tentang radio tuh masih cukup bagus. Nah, baru-baru dia balik lagi di sini, mungkin baru sekitar 2 mingguan. Dia melakukan survei juga di daerah Amerika, dan dia melihat bahwa ternyata radio itu masih eksis di Amerika. Di luar negeri tuh radio masih cukup nomor 1 gitu. Karena apalagi anak-anak Gen Z yang sekarang tuh, mereka udah pelan-pelan meninggalkan yang namanya handphone untuk cari informasi. Mereka malah kembali dengan mendengarkan radio. Karena di dalam, menurut hasil survei yang dia lakukan tuh, banyak anak-anak muda yang terbawa arus yang tidak benar melalui informasi yang melalui media sosial. Nah, karena itu dia beralih ke radio, dan surveinya cukup tinggi. Radio ternyata, jadi dia mungkin juga menguatkan kita nih waktu dia datang ke sini diskusi dengan saya, sharing. Radio masih cukup eksis, jadi nggak usah takut lah. Kalau di luar negeri tuh radio masih cukup banyak mendengarnya. Justru dia salah satu media yang memberikan edukasi, informasi yang masih natural dibanding media lain. Jadi kita punya kekuatan tersendiri buat kita. Jadi itu ya mungkin
titik baliknya kita tunggu seperti Pak Asrul bilang, kapan akan ada saatnya, akan terjawab waktunya nanti. Terima kasih banyak Pak Asrul sudah berdiskusi kita pagi hari ini, sudah cukup banyak ilmu yang saya serap pagi hari ini. Juga pendengar-pendengar kita juga bisa mendengar banyak tentang bagaimana KPI mengawasi, bagaimana regulasi itu ada, bagaimana aturan-aturan itu ada undang-undang yang mengatur kita, karena penyiaran itu bukan sekedar putar lagu cuap-cuap di sini, itu ada aturannya. Ketika kita salah bicara nih, itu ada aturan, ada sempritan juga, kita bisa dapat surat cinta dari KPID gitu. Jadi jangan salah ya. Bisa kena denda lagi. Bisa kena denda, betul, ada surat denda. Jadi kita juga bayar pajak ya. Kita ikut aturan bahwa bukan hanya sekedar kita menggunakan kita dipinjamkan oleh negara unit frekuensi, ya kita gunakan sebaik mungkin. Jadi teman-teman yang ada di dunia penyiaran baik itu TV maupun radio itu memberi memanfaatkan memang platform yang memang betul-betul ada itu dihadirkan secara edukasi kepada masyarakat kita. Baik Pak Asrul, mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan pendengar kita? Ya, berbicara tentang penyiaran, bagaimana penyiaran ini eksis, bagaimana kami juga melakukan pengawasan dengan baik misalkan, ya tentu tidak cukup dengan ada KPI, tidak cukup dengan ada teman-teman lembaga penyiaran. Kami butuh dukungan banyak pihak, butuh dukungan masyarakat. Misalkan ketika ada hal-hal negatif yang ditemukan, ya saling mengingatkan, bisa mengadukan ke kami atau bisa langsung ke teman-teman lembaga penyiaran. Nah di sisi lain kita juga butuh dukungan politik, butuh dukungan pemerintah di saat bisnis penyiaran terseok-seok. Jangan juga teman-teman pemerintah malah asik membelanjakan iklannya di media-media yang media-media yang tidak yang selalu membawa dampak negatif misalkan. Nah ini yang butuh dukungan pemerintah juga. Nah kita bagaimana menjaga eksistensi radio-radio atau TV-TV yang ada di Sulawesi Selatan, karena inilah yang menjadi penjernih, inilah yang menjaga generasi kita. Nah hal-hal negatif yang ditemui di sebelah ini bisa dijernihkan di radio. Jadi butuh dukungan pemerintah, karena radio ini tidak akan nyala dengan ucapan terima kasih. Ya, ini butuh biaya, butuh apa segala macam. Ini harus kita jaga sama-sama. Ini adalah milik kita, bukan milik Almarkas, bukan milik Mbak Ruby. Misalkan ada Almarkas ini adalah milik publik. Tentu mari kita jaga sama-sama lembaga penyiaran kita. Mari kita dorong terus mereka bisa memproduksi hal-hal yang baik, hal-hal yang menyehatkan generasi, memberi informasi yang baik, memberi hiburan yang baik, dan selalu mencerdaskan generasi kita. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Asrul sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Beliau baru tiba semalam, paginya kita todong untuk hadir di sini ya, untuk bisa sharing session ya. Baik, Bapak Muhammad Asrul Hasan SEMM ini Korbit PKSP KPI Pusat ya, sudah meluangkan waktunya hadir di redaksi Radio Almarkas untuk hari ini. Saya Ruby Sudikyo pamit undur diri. Terima kasih sahabat Almarkas sudah bersama dengan kami. Insya Allah kita akan bertemu dengan talkshow yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.